Baik, kita lanjutkan pembahasan kita malam hari ini, pemirsa. Kang Cecep, kalau kita bicara soal komunikasi politik, melibatkan tokoh-tokoh yang pasti tidak luput dari perhatian publik, apalagi ini pemimpin negara gitu ya. Tapi kan komunikasi politik ini syarat dengan simbol dan substansi, Kang. Ini gimana kemudian kita harus menyikapi pujian dari Presiden Donald Trump? Jangan-jangan ini adalah upaya halus dari Donald Trump untuk kemudian agar Indonesia tidak terlalu galak pada isu-isu sensitif yang melibatkan Amerika, begitu Kang? Jadi kalau kita bicara tentang komunikasi politik dalam konteks diplomasi ya, ada dua pendekatan sebenarnya. Ada yang hard power dan soft power. Nah, hard power itu gimana? Bagaimana kemudian ketika melakukan diplomasi, Presiden Prabowo itu melakukan berbagai kerjasama terkait misalnya industri pertahanan misalnya dan seterusnya. Soft power dia bicara masalah moral dan seterusnya. Nah, Presiden Prabowo mengkombinasikan keduanya. Dirinya menggunakan yang kita kenal mungkin sebagai smart power ya. Smart power. Jadi bagaimana dirinya itu bisa demikian lincah sebenarnya. Dia bisa beradaptasi ya, membangun diplomasi dengan pemimpin RRT, dengan pemimpin Amerika, dengan pemimpin negara besar lainnya. Ini kan bagaimana dirinya itu merepresentasikan ya sebagai pemimpin besar bangsa Indonesia. Nah, itu yang pertama ya, bagaimana dirinya mengkombinasikan pendekatan yang smart power. Kemudian yang kedua sebenarnya lagi-lagi ketika Presiden Prabowo membangun komunikasi politik, membangun diplomasi, dirinya berbasis pada national interest, kepentingan nasional. Jadi dirinya akhirnya menjadi seorang realis sebenarnya. Nah, gimana penjelasannya? Jadi ketika Presiden Prabowo misalnya membangun komunikasi, dia bukan semata-mata sebenarnya hanya untuk dia bertahap secara nasional, dia memenuhi national interest, kemudian kawasan dia membangun komunikasi yang baik ya, membangun pertahanan kawasan ya, kemudian dengan global dia membangun kerjasama multilateral yang strategis dan seterusnya. Jadi harapnya dengan realis ini membawa keuntungan besar buat Indonesia. Dirinya berkomunikasi dengan banyak pemimpin besar negara lainnya. Kemudian secara konstruktivis sebenarnya kita bisa lihat dirinya itu bisa menjadi representasi pemimpin negara Muslim terbesar yang amat demokratis saat ini. Ya kira-kira gitu. Dan itu yang kemudian akhirnya tadi Trump memuji Prabowo ya beberapa kali ya. Bagaimana ketika Malaysia menjadi peace builder buat Kamboja dan Thailand misalnya. Nah, pada saat yang sama Presiden Prabowo juga kan digunakan ya, dipuji juga menjadi tokoh perdamaian dengan di kasus Palestina dan Israel ya. Gitu. Jadi, nah itu dari perspektif teori. Kemudian kita lihat juga dari model diplomasinya. Ada dari pengalaman setahun terakhir itu saya melihat ada beberapa model diplomasi yang dibangun. Diplomasi personal, diplomasi pertahanan ya, diplomasi ekonomi energi, diplomasi kemanusiaan, termasuk diplomasi yang multilateral. Nah, tentu masing-masing nanti ada dampaknya. Termasuk tadi ya pertanyaan Ken ya, bagaimana yang pertama diplomasi personal. Ketika Presiden Prabowo melakukan komunikasi ya, tadi dengan Trump, dengan Xi Jinping, dengan Putin dan seterusnya, ini kan tokoh-tokoh besar, tokoh-tokoh kunci ya, tokoh-tokoh yang punya katakan sebagian itu punya veto di PBB. Nah, disinilah kemudian dirinya Prabowo menunjukkan dirinya sebagai negara aktif, negara besar yang aktif, yang bebas dong, mandiri untuk melakukan diplomasi dengan siapapun. Pak Luigi, model diplomasinya bermacam-macam di berbagai sektor. Tapi kalau kita bicara mengenai kedekatan hubungan antara Presiden Prabowo dan Presiden Donald Trump, diplomasi apa kemudian yang didorong sebagai satu prioritas? Pertama, tetap prioritas kepentingan nasional. Dan Presiden Prabowo juga mempunyai kemampuan untuk bisa tiap kepala negara yang beliau berinteraksi itu tentunya tidak akan pernah sama pendekatannya. Secara garis besar mungkin sama. Kedekatan pribadi adalah salah satu dari pencapaian yang sudah beliau dapatkan. Itu juga dibangun dari banyak sekali pengalaman-pengalaman sebelumnya. Pada saat beliau sempat menjadi Menteri Pertahanan, beliau sudah bertemu dengan Presiden Trump di tahun 2020. Nah, dari situlah banyak sekali hal-hal yang beliau pertajam kembali, sektornya diperluas sehingga mengedepankan agenda-agenda penting tadi, baik Indonesia maupun Amerika Serikat. Dan dalam hal ini juga kedua negara mempunyai fokus pragmatis tersendiri.
dari kedekatan pribadi itu dengan pendekatan diplomasi pragmatis tadi yang mendepankan peranan-peranan kepentingan nasional masing-masing, itu diramu sedemikian rupa dan berkontribusi juga kepada aspek-aspek dari kepentingan negara-negara lain, terutama dalam hal ini untuk proses perdamaian di Timur Tengah. Ya. Beliau juga memberikan warna tersendiri dalam proses perdamaian yang akan menyangkut keterlibatan dan partisipasi bermakna dari negara-negara anggota di kawasan Timur Tengah itu sendiri, juga untuk kawasan BRICS dan yang lainnya. Okay. Nah, kedekatan ini adalah modal awal sebuah pelicin atau sebuah aset yang kemudian bisa dikembangkan lebih luas, lebih mendalam lagi dalam berbagai konteks. Oke, baik. Oke, Prof, bentuk nyata seperti apa yang kemudian patut kita ekspektasikan dengan adanya kedekatan antara Presiden Prabowo dan juga Presiden Donald Trump ketika kita bicara juga mengenai perdamaian di Timur Tengah yang juga dimention oleh Presiden Donald Trump ini memasuki masa baru begitu katanya. Iya. Gimana, Prof? Iya, jadi itu pertanyaan yang sangat menarik karena memang kan salah satu pujian Trump kepada Presiden adalah ya artinya Timur Tengah setelah 3.000 tahunan lah ya, artinya kita memasuki fase arahnya untuk perdamaian. Artinya itu digaungkan oleh Presiden Prabowo untuk pertama kalinya dan itu dipuji sekali oleh Presiden Trump. Kalau kita melihat fenomena isu yang mengenai hal tadi, mengenai pidato yang tadi, bahwa isu mengenai two-state solution itu adalah menurut saya salah satu isu yang terbaik atau solusi yang terbaik dan langkah konkret yang bisa dilakukan. Bahkan Presiden menyampaikan dalam UN speech kalau nggak salah pada waktu itu siap mengirimkan pasukan untuk mendukung supaya two-state solution ini bisa berjalan dengan baik. Nah itu yang pertama. Yang kedua adalah menurut saya langkah-langkah konkret yang akan bagus. Ini kan bergabung negara Timur Leste sebagai anggota ke-11 dalam ASEAN. Dan di dalam pidato kita melihat bahwa Pak Presiden menyampaikan bahwa persatuan di ASEAN itu adalah forever, itu yang selamanya. Dan itu adalah keywords atau kata kunci untuk supaya kita bisa menghadapi fenomena globalisasi yang semakin besar, kita menghadapi union atau mungkin trade union yang semakin mengglobal. Karena ASEAN kan cukup banyak melakukan kemitraan-kemitraan, nanti dengan negara di Timur Tengah, di ASEAN China misalnya, ASEAN China Free Trade, belum yang dengan Amerika, dengan Uni Eropa, dan yang lain-lainnya. Artinya dengan kekuatan ASEAN ini akan bisa banyak menghadapi segala challenge atau tantangan tadi seperti Pak Cecep dan Pak Luigi sampaikan. Terutama dalam bidang international relation, dalam bidang berkaitan international trade law-nya dan sebagainya. Artinya banyak yang kita akan bisa hadapi untuk di kemudian harinya. Nah yang ketiga adalah dengan bergabungnya Timor Leste tentu ASEAN akan semakin kuat. Dengan berdamainya nanti Thailand dengan Kamboja akan semakin kuat. Dengan digaungkannya oleh Anwar perdamaian di Thailand Kamboja juga akan memperkuat posisi. Dengan peran aktif Indonesia melalui Presiden aktif untuk perdamaian keamanan dunia dengan isu-isu atau solusi yang konkret untuk masalah Israel dan Palestina, ini menjadi salah satu langkah yang konkret yang saya yakin masa depan Indonesia akan semakin baik dan cerah, apalagi ditunjang dengan Presiden kita yang banyak melakukan aktif diplomasi internasional. Silakan Pak Luigi. Silakan Pak. Dengan kedekatan ini sebenarnya sebuah leverage ya, posisi tawar di mana Indonesia akan bisa lebih berperan dan mengedepankan agenda-agenda khusus misalkan untuk isu Palestina, pengiriman pasukan penjaga perdamaian. Saat ini masih disebutkan Indonesia, Mesir, dan Azerbaijan. Nah ini juga melalui kepemimpinan beliau dan pendekatan beliau dengan Presiden Donald Trump, itu juga bisa memberikan kesempatan kepada peserta negara lain untuk bisa bergabung. Karena isu Palestina ini bukan hanya milik Indonesia atau negara-negara yang saat ini sudah disebutkan namanya menjadi penyumbang pasukan. Di saat bersamaan, ini juga bisa menjadi peluang oleh Presiden Prabowo untuk berbicara lebih lanjut dengan Presiden Trump untuk membahas hal-hal persiapan yang lebih strategis lagi, yaitu pembentukan misi perdamaian PBB di Gaza. Tidak hanya spesifik pengiriman pasukan saja, karena pasukan itu adalah bagian dari proses perdamaian tadi. Nah, inilah yang penting untuk dibahas dan akan menjadi agenda besar yang bisa menggunakan kedekatan beliau tadi. Oke, baik. Kang Cecep, artinya Indonesia punya power di bidang politik, khususnya ke luar negeri yang sekarang mumpuni dan patut diperhitungkan nampaknya, Kang. Ya, ini berbagai pengalaman setahun kemarin sebenarnya itu mengkonfirmasi ya bahwa Presiden Prabowo ini punya leadership yang
kekuatan leadership kepemimpinan ya yang memimpin baik di kawasan maupun di tataran global. Kenapa saya sampaikan demikian? Jadi tentu selain tadi diplomasi modern, dirinya kan ada, tadi saya sampaikan ada juga diplomasi humanitarian misalnya kemanusiaan ya. Bagaimana dengan konteks tadi two-way solution ketika di sidang PBB disampaikan, dan itu pihak-pihak yang berkonflik termasuk dunia internasional itu respect ya pada pidato Presiden Prabowo misalnya, atau ketika Indonesia memutuskan bergabung pada BRICS dan juga aktif di kawasan baik itu di ASEAN dan terusnya. Ini kan ada diplomasi multilateral ya. Kemudian juga termasuk diplomasi pertahanan kawasan juga ya. Jadi dari deretan itu semua sebenarnya itu mengkonfirmasi bahwa politik luar negeri Indonesia ini dalam kurun waktu setahun terakhir ini diaktifasi kembali oleh pemimpin Indonesia gitu. Kita lihat 10 tahun terakhir itu bagaimana yang relatif lebih aktif itu kan Menteri Luar Negerinya, tapi sekarang diambil alih kembali oleh Presiden ya. Bagi akhirnya Indonesia bisa lebih berdampak ya idealnya ya kepada negara-negara lain termasuk dunia internasional gitu. Oke, baik, apresiasinya kepada Indonesia sudah sebegitu luar biasa diakui di mata dunia. Lalu agenda apa yang kemudian harus disampaikan atau kemudian disebarkan oleh Presiden Prabowo Subianto memanfaatkan kedekatan Presiden Prabowo dengan para pemimpin negara lainnya, pemirsa? Usai jeda kami hadirkan jawabannya untuk Anda.